حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Adab-adab meminta izin. Maksudnya meminta izin untuk masuk ke rumah orang lain yang diinginkan di sini. Qal ana adzkurusmi indal isti'dzan. Saya menyebutkan nama saya tatkala meminta izin. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari, tatkala beliau dipanggil oleh Umar, kemudian apa? Beliau datang mengatakan assalamualaikum, ana Abu Musa. Tapi Umar sedang sibuk di dalam, sibuk menulis dengan beberapa orang yang lain, mungkin ada urusan. Kemudian lagi assalamualaikum, ana Asy'ari. Kemudian kali ketiga assalamualaikum, ana Abdullah bin Qais. Nah, setelah itu beliau pulang. Maka kemudian Umar mengatakan, bukankah saya tadi mendengar suara Abu Musa? Coba panggil dia. Dicari, ternyata dia sudah pulang. Taib. Maka kemudian dia dipanggil untuk didatangkan. Tatkala didatangkan, maka Umar mengatakan, apa yang menghalangi Anda untuk minta izin lebih banyak lagi? Karena saya tadi sedang sibuk. Maka Abu Musa mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-isti'dzanu salasah, atau salas, yaitu salasa marot faida udina wa illa farji. Izin, minta izin itu 3 kali. Apabila diberi izin, sila masuk. Kalau tidak, maka pulang. Maka kemudian Umar mengatakan, engkau harus mendatangkan saksi bersamamu, atau aku akan menjadikan engkau sebagai contoh hukuman untuk orang-orang. Maka Abu Musa pun mencari saksi tentang hadis Nabi ini. Hadis ini terkait juga dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Ketika mereka sedang duduk-duduk, kata Abu Sa'id, di majelis orang-orang Ansor, maka datanglah Abu Musa dalam keadaan sedih dan takut. Karena apa? Mau dihukum oleh Umar. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah teman kalian ini datang kecuali karena suatu masalah. Maka Abu Musa kemudian mengatakan, siapa yang mau bersaksi bersama saya untuk berkata kepada Umar bahwasanya memang Rasulullah itu menyebutkan al-isti'dzan salasah, minta izin itu 3 saja. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, la yaqumu ma'aka illa asgharuna. Tidak ada yang berdiri bersamamu kecuali yang paling kecil. Maksudnya hadis ini terkenal, hatta anak kecil pun tahu. Biar apa? Biar Umar tidak kemudian masih tidak percaya juga, hatta anak kecil pun tahu. Qum ya Abu Sa'id. Berdirilah wahai Abu Sa'id. Maka Abu Sa'id Al-Khudri bangkit bersama menemani Abu Musa. Dalam riwayat Muslim, Abu Sa'id mengatakan, saya akan menyertaimu dalam hukuman Umar nanti, tak apa. Begitu masuk, maka Abu Sa'id bersaksi, memang Nabi mengatakan, al-isti'dzanu salasah fa in udzina wa illa farji. Minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan, maksudnya kalau diizinkan boleh masuk. Kalau tidak, maka kembalilah. Baik. Kemudian datang Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya juga mendengar itu. Kami mendengar itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar mengatakan, al-hadni as-safqatu fil aswaq. Saya telah dilalaikan oleh perniagaan di pasar. Lalai bukan berarti memang tidak mengaji, tetapi ya wajar namanya, perlu berniaga, perlu mencari nafkah untuk keluarga. Sehari belajar ke Nabi, sehari belajar ke orang Ansor yang belajar ke Nabi bergantian. Tayyib. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya bin Al-Khattab, la takun azaban ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibnul Khattab, jangan engkau jadi siksaan bagi para sahabat Nabi. Maka Umar mengatakan, subhanallah, saya cuma ingin mengajari orang-orang untuk berhati-hati di dalam masalah hadis Nabi.
bukan betul-betul ingin menyiksa Abu Musa. Intinya di sini apa? Minta izin itu 3 kali dan menyebutkan namanya. Sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Adabul Mufrad dari hadis Jabir. Yaitu apa? Jabir datang mengatakan, Assalamualaikum, a'adkhul. Tayyib. Apakah boleh, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nah, Nabi di dalam rumah berkata kepada pembantunya, keluarlah dan ajari dia untuk menyebutkan nama dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi bertanya dari dalam, man, siapa ini? Jabir mengatakan, ana. Cuma mengatakan apa? Saya. Maka Nabi mengatakan, ana. Aku, saya. Seakan-akan beliau tidak suka dengan jawaban itu. Nah, kemudian diajari untuk menyebutkan namanya. Toyib. Dijelaskan oleh para ulama, masalah nama ini bukan sesuatu yang mutlak. Yang penting intinya adalah identiti yang dengan itu kita dikenal oleh penghuni rumah. Kalau kenalnya adalah kunyah, nggak masalah. Memang terkenalnya dengan kunyahnya itu. Mungkin kalau disebut nama malah tuan rumah malah tidak kenal siapa ini. Jadi lihat dengan identiti yang mana tuan rumah itu mengetahui dia. Ini tidak masalah. Berarti misalkan ada seorang bapak pulang ke rumahnya, rumahnya terkunci dari dalam karena sudah berpesan kunci dari dalam, ini bapak anak pergi 2-3 jam. Setelah itu pulang mengetuk pintu, Assalamualaikum. Tuan yang di dalam rumah bertanya, siapa ini? Bapaknya bilang, ini Abi. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Karena apa? Yang penting yang di dalam tahu. Kalau yang di dalam tak kenal suara siapa, ini Abi siapa? Ya, ya sudah dikasih tahu, ini Abi kamu lah. Yang penting bagaimana agar yang di dalam rumah tahu siapa orang ini. Baik. Nah, misalkan ditanya siapa ini, tahu-tahu yang di luar rumah mengatakan rajulun min bani Adam, boleh tidak? Saya lelaki dari bani Adam. Itu banyak sekali. Masih belum jelas yang mana itu. Tapi sebutkan identiti yang dengan itulah dia dikenal. Ya rahmakallah. Tayyib. Qal ana asta'zinu salasa marrat. Saya meminta izin sebanyak 3 kali. Sebagaimana dalam hadis tadi, hadis Abi Musa juga datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dan juga dalam hadis Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah saat itu Sa'ad bin Ubadah didatangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di luar Nabi dengan beberapa sahabat mengatakan Assalamualaikum. Saat dengar dia, anaknya pun dengar, cuma saat mengatakan jangan jawab dulu, jangan jawab, biar Nabi mengulang 3 kali, biar kita dapat berkah lebih banyak. Nah, kemudian Nabi salam lagi 2. Kemudian pada kali yang ketiga, Nabi tidak mendengar jawaban. Maka Nabi mengatakan, qad qadaina ma alaina. Kita telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian Nabi pulang. Maka langsung saat lari keluar, mengatakan, wahai Rasulullah, kami tadi mendengar Anda, kami menjawab pelan-pelan. Agar Anda salam 3 kali, kami ingin dapat berkah banyak. Ya sudah, Nabi memaafkan yang seperti itu. Nah, kemudian diizinkan untuk masuk. Katanya sudah disiapkan jamuan makanan. Baik. Intinya apa itu? Maksimalnya adalah 3 kali. Bagaimana kalau isti'dzannya itu diganti dengan ketuk pintu? Maksudnya kita tidak mengatakan Assalamualaikum adkhul, tapi ketuk pintu aja. Selama kita belum salam, dan selama yang di dalam rumah tidak membuka pintu, kita ketuk terus walaupun sampai setengah jam, ketuk. Boleh tak? Tak boleh. Itu adziyah, mengganggu orang yang di dalam rumah. Adabnya adalah apa? Yaitu salam dan minta izin. Assalamualaikum a'adkhul dan yang semacam itu, seperti dalam hadis Jabir dan yang lainnya. Jangan hanya mengetuk pintu terus-menerus. Ini tradisi yang tidak baik. Dan tuan rumah hendaknya tidak malu untuk bertanya siapa itu. Jangan langsung buka rumah. Jangan langsung buka pintu. Ini bahaya. Terkadang ada pencuri atau perompak atau mungkin penculik. Nah, bahaya. Seperti di beberapa negara kufar itu budayanya, begitu ada yang ngetuk pintu, ada yang langsung buka untuk lihat siapa. Itu bahaya. Jangan-jangan penjahat. Makanya ditanyakan.
Siapa? Alhamdulillah kalau kalau sekarang ada lubang untuk menengok. Yang penting hati-hati, jangan sampai tahu-tahu ada serangan dari luar atau apa. Intinya jangan bermudah-mudah membuka kalau kita tidak tahu siapa yang ada di luar. Terutama kalau apa yang deliverynya itu masih pakai helmet. Nah, ini bahaya. Kita di dunia yang semakin rusak. Kalau dia orang baik, hendaknya dia melepaskan helmetnya itu biar orang yang di dalam rumah tahu ini siapa orang ini. Kenapa? Sampai masuk ke apartemen pun, masuk flat pun tetap pakai helmet terus. Boleh boleh berbahaya yang seperti itu. Intinya orang yang di luar tahu adab-adab, orang yang di dalam juga mengambil hak dia untuk mengetahui siapa yang datang ini agar tidak timbul kemudorotan. Kita baca penilaiannya di sini at-taqwim. Soal idza sta'dzanta wa qila laka man famadza taqul. Jika Anda minta izin kemudian ditanyakan pada Anda siapa, maka apa yang Anda katakan? Tayyib. Tapi tak perlu sampai nyebutkan datuk-datuk panjang sekali. Cukup yang dia dikenal sebagai apa itu sudah cukup. Tayyib. Kemudian yang kedua, kamarroh tasta'dzin. Berapa kali Anda minta izin? Oh ya. Iya, anak asta'dzinu salah samarot. Ada sebagian teman yang setelah minta izin 3 kali tak dibukakan. Tapi apa dia geram, rumah saya jauh. Ya sudah, keluar keluar dari situ, keluar dari pagar, masuk lagi. 3 lagi. Nggak diizinkan, keluar lagi, masuk lagi. Nah, itu lihat apa? Lihat keadaan, layak atau tidak yang seperti itu. Atau jangan-jangan tuan rumah sedang rehat, nanti terganggu, kasihan. Baik. Sekarang permasalahannya bagaimana untuk masalah menelpon. Penilaian 3 kali itu seperti apa? Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan ulama di zaman sekarang. Kan sekarang teleponnya adalah apa? Cara memanggilnya adalah apa namanya? Dering-dering telepon itu. Dikatakan 1 kali itu seperti apa? Dikatakan 2 kali seperti apa? Nah, ini kembalinya kepada al-uruf, kepada tradisi. Kalau memang menurut tradisi dan orang-orang pun pahamnya seperti itu, yaitu begitu kita panggil orang yang di sana, suara dering sekali, 2 kali. Biasanya dering sampai berapa kali ya? Anak tak mengira juga 5 ke 6 ke 7. Nah, itu dianggap sekali, tidak mengapa. Nah, setelah itu boleh coba telepon lagi, dipanggil lagi, ya. Kemudian itu baru 2. Lihat apa yang menjadi tradisi di situ. Kalau ternyata menurut tradisi ini sudah dipanggil 7 kali, itu dianggap sudah cukup untuk mengetahui orangnya tidak ada atau tidak ingin dipanggil, ya sudah, kita jangan mengganggu, tunggu beberapa menit lagi. Barangkali sedang di bilik air, atau sedang sibuk ini dan itu, atau sedang sholat sunnah. Jadi jangan langsung dipanggil terus-menerus. Ini kembali ke tradisi untuk sesuatu yang tidak disebutkan dalam dalil, kembali ke tradisi yang dipahami di situ. Kita masuk ke muka surat 71. Adar surabi, pelajaran yang keempat. Min ada bil isti'dzan, termasuk dari adab-adab minta izin. Ana aqra'u al-baba bihudu. Saya mengetuk pintu dengan tenang. Nah, ini jayid. Yang menulis adalah orang Yaman. Nasihat pertama kali untuk orang Yaman. Yang mana dulu apa? Dulu sangat sangat mengganggu sebenarnya. Pintunya dari apa saja? Dari besi kah itu tuh ya? Dari besi ya pintunya itu. Nah, selalu mengetuknya dengan keras pakai pakai pengunci yang dari luar tuh, doang 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 terus seperti itu, mengacau yang seperti itu. Padahal apa? Adabnya adalah mengetuk dengan tenang. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf. Kana babun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqra'u bil adzafir. Dahulunya pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diketuk dengan adzafir, yaitu apa? Dengan kuku. Jadi bukan dengan besi, suaranya bising kalau dengan besi. Tapi dengan kuku, suara pelan-pelan, ya, tok-tok, yang dijangkakan orang di dalam rumah mendengar. Baik. Kalau dia sepertinya tak dengar karena suaranya terlalu halus, boleh agak keras sedikit, tapi tak perlu pakai hammer. Nanti rubuh rumah, kasihan. Baik. Qal ana la uqidhun naimina bisalami. Saya tidak membangunkan, tidak mengejutkan orang-orang yang tidur dengan salam saya.
Salam secukupnya, tidak sampai membuat orang terkejut, jantung jadi berdetak dengan kencang, berdegup kencang. Ini tidak boleh, tapi tidak sampai membuat dia terbangun. Kalau memang yang kita inginkan bukan membangunkan orang, sekedar apa? Menyalami orang yang ada di situ yang masih masih bangun misalkan. Atau mungkin kita sebagai kepala keluarga, kita datang agak malam tapi kita bawa kunci. Nah, kita buka pintu, kita salam pelan-pelan saja, tidak masalah. Kasihan ini orang rumah sudah seharian bekerja, anak-anak sudah seharian mengaji, letih, sudah waktunya tidur. Ya sudah, kita salami tanpa membuat mereka terkejut. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Hadis siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Tatkala beliau dengan sejumlah sahabat itu orang-orang ahlu sufah itu kelaparan. Nah, kemudian mereka datang kepada Nabi. Nabi sebagai jelas Nabi adalah sebagai apa? Kepala negara, pemimpin umat, mengurusi keperluan-keperluan umat. Kemudian ada hadiah susu dari dari orang Ansor. Maka kemudian dibagi-bagi, masing-masing mendapatkan bagiannya. Tahu-tahu Nabi ada keperluan lagi, keluar lagi. Nah, bagian Nabi belum diminum oleh Nabi. Maka saat tiba-tiba dibisiki, beliau menyebutkan dalam riwayat Muslim itu, setan membisikkan kepada saya, Nabi ada di rumah sahabat yang lain, di sana beliau dapat makan malam, engkau ambillah itu. Ya sudah, akhirnya apa? Karena beliau masih lapar, beliau meminum susu yang menjadi bagiannya Nabi. Baik, setelah itu sepanjang malam setan mengacau dia lagi. Nabi nanti datang dalam keadaan lapar, tahu-tahu sudah engkau minum, Nabi nanti mendoakan kecelakaan untukmu, akhirnya tak boleh tidur. Memang setan jahat. Tadi nyuruh apa? Ambil bagian Nabi. Sekarang buat kita menyesal. Memang setan itu suka mengacau. Nah, kemudian Nabi datang mengucapkan salam, disebutkan di situ yusmi'u al-yaqdhan wa la yuqidhun naim. Salamnya itu beliau memperdengarkannya kepada orang yang terjaga, namun tidak sampai mengejutkan, tidak sampai membangunkan orang yang tidur. Jadi salamnya tidak keras-keras, tak perlu pakai megafon juga. Secukupnya saja. Ini adab. Jadi syariat dipenuhi, yaitu mengucapkan salam untuk orang-orang yang di dalam rumah agar menjadi keberkahan. Tapi juga tidak sampai mengacau kemaslahatan orang di dalam rumah, sedang rehat, sedang tidur, mungkin sedang mimpi entah makan apa yang sedap-sedap. Kasihan kalau kita kacau nanti. Udahlah, nanti tidur kedua belum tentu jumpa mimpi itu. Jadi tak perlu dikacau. Baik, untuk masalah takwim di pertemuan yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.